Dia mempunyai moral yang kuat dan dia bahkan membuat statement bahwa dia akan menjadi perawan sampai akhirnya dia menikah. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Rika. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Hari ini aku mau bahas tentang seorang public figure yang mirip Kate Yap nih guys ya. Bukan wajahnya sih yang mirip, tapi kontennya dia yang penuh misteri, seakan-akan memberikan kode-kode rahasia untuk meminta bantuan dari netizen nih guys ya. Siapa dia? Benar, dia adalah Britney Spears. Jadi belakangan ini Britney Spears itu lagi booming dibicarakan ya guys ya, karena banyak banget nih fansnya dia yang mulai menghidupkan tagar Free Britney Spears, yang artinya kebebasan untuk Britney Spears. Kenapa kok bisa sih mereka itu memohon kebebasan untuk Britney Spears? Karena ternyata dalam 12 tahun belakangan ini Britney Spears itu berada dalam conservatorship atau yang dinamakan tentang perwalian ya guys ya. Apa itu conservatorship dan kenapa Britney Spears bisa masuk ke dalam conservatorship? Nah, di sini aku akan ngebahas tentang itu. Oke guys, check it out. Guys, nih bagi kalian yang belum kenal atau belum tahu siapa itu Britney Spears, di sini aku kasih gambaran sedikit. Jadi Britney Spears itu adalah seorang artis, dancer, booming banget di tahun 1999 sampai 2000-an ya guys ya. Album pertamanya Britney Spears yaitu Baby One More Time itu melejit ya guys ya. Pada saat itu usianya Britney Spears 17 tahun, masih sangat muda dan remaja. Pada saat itu Britney Spears membuat terobosan ya guys ya atas penampilannya dia. Di tahun 99 sampai 2000-an itu di Amerika sono masih tabu banget ya guys kalau para remajanya itu berpakaian minim ya, alias berpakaian agak dewasa. Nah, pada saat itu Britney Spears adalah remaja pertama yang berani untuk tampil dengan pakaian yang termasuk dewasa ya guys ya. Bahkan di tahun 99 pada saat albumnya booming itu, Britney Spears ini sempat diboikot loh sama American Family Association atau disingkat AFA. Kita bilang bahwa fotonya Britney yang memakai baju minim itu merupakan sebuah campuran yang menjijikan antara remaja yang polos ya dengan seksualitas orang dewasa katanya gitu. Bahkan mereka sempat memberikan statement bahwa Tuhan akan lebih menyayangi orang-orang yang memboikot album-albumnya Britney Spears. Itu Britney Spears memberikan respon ya guys ya, dan dia mengatakan bahwa walaupun dia berpakaian minim atau dewasa gitu, dia mempunyai moral yang kuat, dan dia bahkan membuat statement bahwa dia akan menjadi perawan sampai akhirnya dia menikah gitu guys. Terus gimana sih kok Britney Spears itu bisa dikatakan memberikan kode-kode seperti meminta pertolongan sama netizen ya, seperti Kate Yap? Ceritanya kayak gini nih guys, simak ya. Di platform TikTok. Nah, di situ Britney Spears menuangkan banyak banget video-videonya dia. Bisa dibilang aneh gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa dia melakukan itu untuk membebaskan dirinya gitu loh. Maksudnya kayak supaya lebih tenang kayak gitu. Videonya yang konteksnya itu dia mengucapkan congrats untuk kaum LGBT seperti itu. Namun pakaian, dressnya dan kata-katanya tuh kayak kurang pas gitu loh ya. Seperti ini videonya. Tuh kan terkesan kayak aneh banget gitu. Nah, ternyata di video itu ada satu fansnya dia yang mengatakan ya, atau memberi komentar di situ bahwa hai Britney, jika kamu membutuhkan bantuan, next video selanjutnya kamu pakai baju kuning ya. Nah, ternyata komentar tersebut itu mendapatkan perhatian ya dari para fans lainnya, sehingga di up terus dan akhirnya menjadi top komen. Ya mungkin saja Britney Spears membaca komentar itu, dan para fansnya dikejutkan guys, karena video berikutnya Britney Spears benar-benar memakai baju warna kuning ya. Captionnya sih memang biasa-biasa aja, dia kayak happy gitu ya dengan judul dia mendapat surprise bunga dari tukang kebunnya, infonya seperti itu. Tapi yang agak anehnya di sini adalah Britney Spears ini bunganya itu cuma sebentar doang ya yang dia pegang, terus habis itu dia kayak catwalk gitu sih, bolak-balik menggunakan baju warna kuning, seakan-akan mengatakan ini loh bajuku warnanya kuning gitu. Nah, dari situlah para fansnya Britney itu berspekulasi bahwa Britney itu meminta bantuan kepada para netizen ya, karena memang selama 12 tahun belakangan ini, dimulai dari tahun 2008, Britney Spears itu berada di conservatorship atau hak perwalian. Jadi apa sih
Conservatorship, hak perwalian kepada seseorang yang mengalami gangguan mental ya guys. Nah memang sih sudah nggak rahasia lagi nih kalau Britney Spears itu sepanjang kehidupannya semenjak dia putus dari Justin Timberlake. Nah pada saat remaja dia kan pernah berpacaran dengan Justin Timberlake, kemudian mereka putus. Nah semenjak itu memang mentalnya Britney itu kayak lemah seperti itu, mulai nggak pede dan segala macam. Namun di tahun 2004 dia menemukan seorang yaitu Kevin Fredly dan akhirnya mereka menikah nih guys ya. Tetapi pernikahannya itu nggak berlangsung lama nih guys. Jadi di tahun 2006 Britney Spears ini bercerai ya dari suaminya dan dia itu bahkan baru saja melahirkan putranya nih guys. Nah disitulah Britney Spears ini kehidupannya benar-benar terasa hancur dan kemudian dia itu semacam salah pergaulan gitu ya guys, karena teman-teman di sekitarnya dia pada saat itu membuat Britney Spears ini kecanduan alkohol dan juga kecanduan narkoba nih guys. Dan akhirnya Britney Spears masuk ke rehabilitasi dan di situ pengadilan memberikan keputusan bahwa Britney Spears kehilangan hak asuh anak nih guys ya. Ada masa di mana Britney Spears ini keluar dari klinik rehabilitasinya dan dia menuju ke rumah mantan suaminya ya, Kevin Fredly itu untuk menemui anak-anaknya. Tapi di saat itu Kevin tidak memperbolehkan Britney ini untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dan pada saat itu Britney Spears benar-benar langsung depresi dan dia menuju ke sebuah salon. Di situ dia langsung membotaki rambutnya. Lalu setelah itu dia pergi ke tato. Dia meminta untuk ditato dengan gambar bibir wanita dan juga gambar salib nih guys. Nah dari situ kemudian dia juga sempat memukul paparazzi ya yang sudah selalu membuntuti hidupnya gitu ya, saking dia itu merasa bahwa dia benar-benar tidak ada privacy dalam hidupnya. Jadi pada saat itu ayahnya Britney ini yaitu Jamie Spears membuat petisi dan mengirimkan ke pengadilan bahwa dia ingin menjadi konservator dari putrinya yaitu Britney Spears. Ya pasalnya karena Britney Spears ini banyak banget melakukan hal-hal ya berulah lah seperti itu ya, tidak baik ya kan, berulah yang tidak baik. Jadi Jamie ini khawatir bahwa putrinya ini akan menjadi lebih parah sehingga dia meminta kepada pengadilan untuk anaknya ini supaya di bawah perwaliannya dia, di bawah pengawasannya si Jamie ini gitu guys. Bahkan sampai keuangannya pun dimonitor sama ayahnya. Nah disinilah makanya banyak banget nih para fansnya Britney Spears itu yang menganggap bahwa ayahnya ini hanya memanfaatkan Britney ya. Akan hal ini ayahnya ini dituduh mencuri uang-uangnya Britney Spears, alias itu kayak nguras duitnya Britney Spears gitu loh. Oleh sebab itu para fansnya Britney menghidupkan tagar Free Britney Spears ya, supaya idolanya ini bisa bebas dari yang namanya pengawasan apapun, berhak untuk memutuskan kemana dan bagaimana dia hidup. Karena ya memang sih benar-benar kehidupannya itu diawasi sampai dia berteman dengan siapa saja itu dilarang. Tapi ya mungkin benar juga ya, karena ayahnya begitu sayang pada Britney. Terbukti dari kehidupan yang lama Britney itu salah pergaulan dan akhirnya malah dimanfaatkan oleh teman-temannya yang tidak baik. Ternyata di tanggal 22 Agustus 2020 nanti itu adalah masa di mana conservatorship itu habis ya guys ya, dan di situ nanti pihak pengadilan yang akan menentukan guys apakah Britney ini sudah layak untuk bebas ataukah belum. Karena banyak banget ya komentar buruk dari para netizen, ayahnya itu mencuri uangnya Britney atau terlalu jahat dalam pengawasannya Britney. Di sini ayahnya Britney itu angkat bicara ya guys ya. Ini guys, bahwa semua konspirasi ini tidak tahu apa-apa. Dunia tidak memiliki petunjuk, kata Jamie. Seperti dikutip dari Cosmopolitan. Terserah pengadilan California untuk memutuskan apa yang terbaik untuk putri saya. Itu bukan urusan orang lain, kata Jamie menambahkan. Lalu pria 68 tahun itu pun membantah kabar soal dia mencuri uangnya Britney ya. Dia mengatakan, saya harus melaporkan sen yang dihabiskan ke pengadilan setiap tahunnya. Bagaimana saya bisa mencuri sesuatu? Jelasnya, aku mencintai putriku dan aku mencintai semua anakku. Tapi ini urusan kita, itu pribadi, ujarnya. Ya, saya sih di sini juga berharap hal yang terbaiklah untuk Britney Spears. Apapun itu keputusannya, semoga itu menjadi yang terbaik untuk Britney. Oke, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya.